Ngantuk? Ngantuk. Ada yang ngantuk? Enggak ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat jawabnya. Saya ulangi salam yang kedua. Saya doakan, saya jawab Bapak manter nambah. Sebapak-bapak nambah-nambah, nambah segalanya mungkin. Nambah elwana tentunya. Korcek nambah, bisa terbang makin kering pada tempoknya kadang ini. Yang menjawab salam dari Ibu Cuken manter nambah. Nambah elmona, nambah cantiknya, semoga lo nambah otak, semoga terselesaikan hutangnya. Yang adik-adik yang menjawab salam kedua, semoga Allah angkat derajatnya dunia akhirat jadi anak solih solihah, pinter rengking ya, baik ngaji atau sekolahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat untuk adik-adik salamnya ya. Terakhir ya, kita salam semuanya. Semoga yang menjawab pada majelis ini Allah jadikan ahli surga, Allah ringankan segala kesusahannya, Allah angkat segala penyakitnya, baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Bu, menabi penyakit jasmani dan gula serang ajunan saja insya Allah banyak dokter. Sakit kepala sedikit ampun nyabis ke dokter. Sakit apa boleh? Sakit apa boleh Bu? Nah, langsung pada dokter. Tapi kalau penyakit hati Bu, pada dokter apa punten? Pada tetangga melihat TV yang biasanya tadi nafasnya normal-normal saja, pada tetangga melihat TV nafasnya jadi nafas naik turun, naik penyakit Bu. Obatnya serah, dokternya serah, yang kita sendiri. Yuk kita jawab salamnya yang kompak dan semangat, dengan harapan semoga Allah angkat derajat kita, angkat penyakit kita baik jasmani dan rohani, dan juga bapak-bapak melarang dijadikan bapak yang soleh, ibu yang solehah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat segenap para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, wabil khusus yang kami ta'zimi dan kami hormati. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Hadi, beliau Kiai Haji Ja'far Shadiq atau Muhammad Ja'far Shadiq
beserta jajaran para kiai yang hadir. Ada Kiai Mihaya, ada Kiai Rosyid, ada Kiai Tahir, dan ada Ustaz Syarif yang kami banggakan. Yang kami hormati pula segenap para ibu nyai, wabil khusus Shahibul Bait atau Shahibul Hajah pada kesempatan kali ini, beliau Ustadz Haji Nur Abidin SAG beserta Ibu Nyai Mukarramah Sekretariat Kaula Amol Jaki. Tak lupa para asatid wal asatidah Yayasan Al-Ja'fari Kamal, baik itu guru atau asatidah Madin ataupun TPQ. Kalau Madin yaitu bendaharanya yaitu Ibu Sumiati yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati pula Ibu Yawati selaku ketua atau kepala TPQ Al-Ja'fari Kamal. Tak lupa para bapak dan ibu hadirin dan hadirat, para adik-adik yang kami banggakan. Kenapa kami bangga dengan sampean adik-adik? Ini terutama para remaja ya. Di antara sekian para remaja yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, apa aktivitas remaja sekarang? Apa? Rata-rata di apa aktivitasnya? Ke barat, ke timur, sibuk dengan HP, ataupun mungkin kalau di Kamal ini narkobanya bagaimana? Berapa persen kira-kira yang terjerumus? Berapa? Banyak. Tangki malah mau kalau kenapa tidak sampai ke tempat ini. Saya bangga dengan adik-adik sekalian yang masih mensibukkan diri dengan aktivitas yang baik seperti pada malam hari ini. Semoga panjenengan semuanya Allah angkat derajatnya, sukses menjadi orang hebat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bu, ngantuk bu, adik-adik ngantuk? Lah ada nega cekon Ibu Yawati kita ceramah kita mulai lah. Angok terus cekon lagi. Lah karena menadi majelis ilmi neka pengkudunya raja bu. Lagi. Monsi acara sambutan tadi juga ada beliaunya Bapak Kepala Kau Alupa, suami tercinta. Ya. Mohon maaf lupa disebut ya. Kalau dalam sambutan, dalam ceramah mereka biasanya dalam satu majelis rakyat menabi 1 jam, terasa lama apa punten bu? Terasa lama apa enggak bu? Ngantuk apa tidak? Ngantuk lagi. Tapi seandainya dalam majelis ini dihadirkan Nabila dan Zidan, kira-kira ngantuk apa enggak? Enggak ngantuk. Ini kan jujur loh, jalan polos mereka tangki. Oleh sebab itu biar semangat. Yang disuka dari Yayan Zidan dan Nabila apa mas? Ayo mas, jadi baru mas. Apa? Bui Permadani. Tadi ini yang lagi viral. Mungkin seandainya kalau kita lihat show-nya nggak ngantuk meskipun sampai jam 12 malam tadi. Tapi kalau majelis ini seperti pada saat ini malam hari ini, mungkin 30 menit 1 jam saja sudah ngantuk. Diawali dengan musik jidan. Bisa? Ayo mas. Ini vokalnya yang 3 ini dengan mas yang di depan ini. Luar biasa. Yuk dimulai. Ayo mbak. Udah tahu masnya. Malu. Para ibu, para adik-adik, para bapak-bapak yang kami banggakan, tangki pada malam hari ini betul apa yang dikatakan oleh Shahibul Hajah Ustadz Nur Abidin. Ustadz Nur Abidin Kak Dinto Pak, saya perkenalkan cimen biar panci dengan mantap tangki. Ustadz Nur Abidin Kak Dinto bukan hanya sebagai ketua Yayasan Al-Ja'fari,
tapi juga sekaligus sebagai ketua penyuluh agama Islam yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Nah, beliau-beliau yang kami kenalkan ini, beliau-beliau yang berpakaian hijau Kak Dito bukan dari NU Pak Ki. Meskipun beliau saya yakin aktif di NU semuanya, tapi baju ini adalah sebagai baju kebanggaan penyuluh agama bahkan se-Jawa Timur atau se-Indonesia. Ini adalah lambangnya. Thank you. Menabi panjenengan ngolatin mereka baik di semua kecamatan se-Kabupaten Bangkalan, berarti mereka orang kemenang Pak, orang depan. Orang depan, kalau ibu-ibu paham nggak paham kemenang yaitu orang depan. Menabi panjenengan daftar haji di mana? Di depan selain melalui Ustadzul Abidin ini. Itu adalah mereka yang ada di beliau-beliau ini yang ada di depan panjenengan. Thank you. Nah, memang apa yang dikatakan Ustadzul Abidin mereka betul. Saya selaku PAI di sini, koordinator penyuluh beliau-beliau para kiai ini, belum pernah sampai dalam kegiatan malam hari yang diadakan oleh para kiai ini. Jadi selain saya mengisi, saya juga mengawasi. Oh, para kiai saya ini benar-benar kerja apa tidak? Nah, itu nanti penilaian kami. Jadi mungkin kalau yang selama ini masyarakat tahu yang namanya penyuluh itu, penyuluh apa saja Bu? Penyuluh pertanian, penyuluh KB, tapi ternyata Depak Kak Dito, Kementerian Agama Kak Dito punya juga yang namanya penyuluh, Nabi namanya penyuluh agama Islam. Nah, perkenalan dari kami. Acara pada malam hari ini adalah acara yang luar biasa karena setiap hadirin baik bapak dan ibu hadir disuguhkan atau disediakan lembaran untuk mengisi almarhumin dan almarhumah yang mau dikirimi doa. Kenapa? Karena temanya pada malam hari ini selain acara rutinan juga acara haul almarhumin dan almarhumah yang disebutkan, yang dibaca tadi oleh Ustadzul Abidin. Ibu, bapak, rakira panjenengan oneng napa punten. Kenapa sih hal itu kok perlu diadakan? Kenapa rakira Bu? Kenapa adik-adik? Tadi untuk mengingatkan bisa. Hal Kak Dito artinya adalah sebuah kebaktian. Menabi badan kaula selaku panjenengan selaku anak, mungkin kebaktian kita kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita cinta yang telah mendahului kita. Hal Kak Dito yang kita adakan pada malam hari ini Bu Pak, ada 3 manfaat adik-adik yang perlu diketahui. Jadi menabi panjenengan mungkin entar ke hall dimanapun berada terus pada secongocong misalnya. Laku apa entar hall jaluk penting, hall dia bid'ah dan lain sebagainya, tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul dan lain sebagainya. Ngiring panjenengan ngaki biar panjenengan bisa jawab lagi. Hall Kak Dito selain merupakan manfaat mengingat kepada orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita, yang kedua adalah sebuah kebaktian Bu. Pertama manfaatnya, para adik-adik sekalian, ibu bapak juga, jangan pernah adik-adik semuanya berdoa kepada Allah tatkala dalam doa panjenengan semua adik-adikku terutama juga bapak dan ibu sekalian tidak menghadirkan orang tua dan guru kita dalam doa kita. Jangan berdoa Bu, percuma. Karena yang menghantarkan doa kita diterima oleh Allah ketika wasilah yang kita doakan pertama niatkan, yaitu bacalah untuk apa? Tawasul kepada guru dan orang tua kita. Itu. Jangan pernah berdoa kepada Allah tatkala kita tidak
mewasulkan nama orang tua kita dan guru-guru kita kepada Allah dalam doa kita. Yang kedua, napa manfaat hal Kak Dinto? Rezeki yang kita punya, gaji bapak-bapak, misalnya kalau 1 bulan yang ada di depan Kak Dinto, Bu, maaf, mungkin tak sebanding dengan gajinya bapak yang ada di luar sana. Menabi Dimen, kantor Kementerian Agama Kak Dinto, kalau Ustadz atau Kiai Abdul Hadi Kak Dinto mungkin masih menangi 1 bulannya menerima 150.000 1 bulannya. Tapi semakin alhamdulillah beliau oleh negara hanya mungkin tak sebanding dengan jerih payahnya, mulai dari Ustadz Nur Abidin sampai ke bawah ini hanya diberi gaji mungkin 1 juta 1 bulannya, tak sebanding dengan mungkin gaji para bapak yang ada di luar sana. Nah, bagaimana caranya hal Kak Dinto bisa berjalan? Ngereng rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, sisihkan untuk orang tua dan para guru kita. Contohnya pada malam hari ini, kalau toh mungkin orang tua kita, guru kita sudah meninggal, bagaimana Bu caranya? Apa perlu kirim 500.000 untuk orang tua ke kubur? Adik-adik bisa nyampe nggak kirim 500.000 ke kubur untuk orang tua yang sudah meninggal guru kita? Tidak. Berarti kirimnya dengan apa? Dengan doa atau dengan jariah. Pembangunan Yayasan Al-Ja'fari Kamal Kak Dinto tidak akan berdiri megah seperti pada saat ini tanpa bantuan dari masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kebaktian kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah mencintai kita, yaitu dengan menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kemaslahatan, untuk ibadah, pembangunan madrasah, pembangunan TPQ, pembangunan masjid, pembangunan jalan, atau mungkin pembangunan desa. Itu salah satu caranya. Cara yang kedua ini juga bisa dilakukan sekecil dan sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, Bu, adik-adik sekalian. Ngereng, niatkan pahalanya kita khususkan kepada orang tua yang telah mendahului kita, kepada para guru kita yang telah mengajari dan mendidik kita. Nyampe napa punten kira-kira? Nyampe kok makin dalil terakhir. Yang terakhir, hal Kak Dinto ayo kita lakukan berbuat baik. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada orang tua kita dan para guru kita. Ini terutama untuk adik-adik ya. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat baik kepada orang tua kita dan para guru kita. Berarti menyambung tali silaturahim. Nah, acara pada malam hari ini sudah dapat 3 semuanya, Bu, yang saya jelaskan tadi. Pertama, apa? Tadi sudah dibaca tahlil yang dipimpin oleh Ustadz Mihaya Kak Dinto. Berarti kirim Fatihah nyampe tadi. Yang kedua, dalam pertemuan pada malam hari ini ada snack yang diterima oleh panjenengan, air dan kotak itu. Saya yakin rezeki itu ada rezeki mungkin Sohibul Bait, Ustadz Nur Abidin, dan juga dari masyarakat sekitar dan para donatur yang mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini. Nyampe, Bu? Nyampe. Yang terakhir, pertemuan pada malam hari ini adalah silaturahim. Berarti hal Kak Dinto banyak manfaatnya. Napa punten Pak, Bu? Banyak. Napa dalil, Bu? Napa dalilnya? Nah, jadi hal Kak Dinto bukan bid'ah tadi, bukan sesuatu yang direkayasa, punten. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hambali, Bu. Kalau mungkin panjenengan pernah mengaji yang namanya apa tadinya, dan apa itu halaman 19
52 dijelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuru syuhada fi Uhud fi kulli haulin, bahwasanya baginda Rasul itu dulu juga sering berziarah kepada para syuhada yang tewas atau meninggal ketika dalam perang Uhud. Fi kulli haulin, dalam setiap tahunnya. Nah, hadis kadito sahih Pak. Hadis kadito sahih. Jadi ngereng perkara panjenengan memakai merabinya bis ke hall atau hall yang diadakan oleh yayasan kadito atau hall-hall yang lain, ketika ada mungkin yang menggunjing apa entah ada hal itu bid'ah dan lain sebagainya, ngereng bunyikan hadis kadito tadi bahwasanya ziarah kubur mengingat kematian melalui acara-acara hal kadito memang benar adanya. Tadi siap Bu? Siap. Tadi panjenengan berkumpul dalam majelis kadito biasanya rutinan berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Mereka dinamakan majelis apa? Istighosa, zikir dan sholawat, bukan? Majelis zikir dan sholawat. Ini luar biasa. Napa boleh berkala mereka terkenal dengan motonya apa? Kota zikir dan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak pagi mereka bapak dimen Pak Ibu sabar Bu menabi kila dalil tentang hal kadito ada istilah yazuru syuhada fi Uhudin, bahwasanya baginda Rasul kadito setiap tahunnya ziarah kepada para syuhada di perang Uhud yang gugur di perang Uhud. Mereka juga berkaitan dengan turunnya dalil reng laki mereka oleh nambah nikah oleh nambah tadi mereka berkaitan dengan Kak Dinto, dengan perang Uhud Kak Dinto. Bu tergula tanya menabi bapak nambah rakyat panjenengan itu napa ikhlas Bu? Ridho napa ikhlas Bu? Tak merah gula. Ridho napa ikhlas? Tak ikhlas caipon Pak tangki. Nah, poligami Kak Dinto hukumnya boleh napa punten? Boleh Bu, boleh. Poligami Kak Dinto boleh. Tapi Bapak harus ingat Pak Ki, yang biasanya dijadikan dalil yang dipegang oleh para suami ketika mau minta izin ke istri pertamanya apa Ustaz Tohir biasanya? Iya, apa awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fankihu laki cepat Allah. Nikah hede kabin hede rembina dia. Allah gak menyebutkan langsung satu, tapi napas kenapa? Masna Pak, langsung 2 Pak, bonus 2 Pak. Wasulasa dan 3 telok waruba berempat Bu. Boleh tangkiring laki ini kan nikah lebih dari satu. Masna wasulasa waruba. Tapi ayat Kak Dinto diakhiri sama Allah Pak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Cepat Allah. Mari panjenengan takok untuk tidak bisa berbuat adil, maka cepat Allah situng wijiliyah langkong saya. Menabi Ustaz ini haya mungkin gejila 20 juta nambah nih Kak. Yakin Bu, rela kena saya sekolah padas kerja Bu. Pada meskipun Kiai Abdul Hadir gak pada Bu.
Kiai Jafar ada saus banget teropa pada teronambah gitu. Termasuk aku KUA juga lagi. Teronambah saja. Tapi mungkin masih berpikir panjang lagi. Jaipon dalam TikTok. Bapak-bapak itu Jaipon Kiai. Alasannya nambah dari situ apa? Nolong para janda. Karena janda semakin ini kan terdepan, Bu. Janda semakin ini kan lebih digandrungi daripada yang perawan, lagi. Nah, terdepan janda. Tapi nggak nyadar dia akan menjadikan janda istrinya, lagi. Lo yang ada nolongnya janda, istrinya tipi jadi janda makin. Kalau preman tapi di poligami, thank you. Thank you. Pak. Dalil fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' ka'dinto lo hanya penggal ka'dinto leres Kiai Abdul Hadi Kiai Ja'far. Tapi ayat ka'dinto didahului oleh peristiwa perang Uhud, Pak. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatsa wa ruba'. Jaipon Allah fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama didahului dengan neka, Bu, Pak. Wahai para lelaki, ketika kau tidak mampu untuk berbuat adil, berbuat sesuatu yang bijak terhadap para yatim-yatim yang ditinggal oleh para syuhada waktu perang Uhud ka'dinto, maka nikahlah wanita yang kamu suka, jawaban Allah. Artinya apa? Relake ka'dinto oleh nambah dari situ mereka merupakan solusi dari Allah ketika mungkin mau mengangkat derajat janda apa yatim, Bapak. Janda apa yatimnya yang mampu diangkat derajat apa? Yatimnya, Pak. Pertama tadi mereka solusi Islamnya. Tapi terkadang ayat ka'dinto hanya sepenggal dijadikan senjata, Bu, oleh para lelaki, Bu. Cekorong, Bu. Oleh sebab itu mungkin ini sebagai introspeksi bagi ibu. Sekarang ibu-ibu, Pak, menabikan pula mungkin mari ngangkat ring lake ngocepaki mungkin dengan ayat itu semakin renggile, Pak. Jaipon Allah tangki surganya Jaipon baginda Rasul mereka mengatakan bahwasanya surganya rembine ka'dinto tergantung kemana, Bu? Tergantung kepada ketaatan kita kepada suami. Tergantung ketaatan kita pada suami, Bu. Jaipon baginda Rasul. Ini diperjelas oleh hadis baginda Rasul yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia yang hadir pada majelis ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana ia memimpin dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Relake, Pak, Bu, tergula sama panjenengan kedua potra anak laki-laki punya, Bu. Ini adik-adik yang laki-laki ya, diingat-ingat ya, sampai usia remaja, sebentar lagi mungkin mau nikah, diingat-ingat. Warrajul ra'in fi baiti abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Orang laki mereka, Pak, pemimpin di rumah orang tuanya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana relake ka'dinto anak laki-laki itu mengabdi untuk orang tuanya meskipun dia sudah beristri. Ingat, Bu, ingat mereka tadi. Jadi meskipun suami kita milik kita, Bu, tapi surganya tetap untuk orang tuanya, bukan kepada kita yang pertama. Beda, Bu, dengan kita yang perempuan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha
wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, anak perempuan, adik-adik yang remaja yang ada di depan saya, ketika sampai sudah menikah, Bu, maka sampai adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah besok di hari kiamat bagaimana bisa memilih rumah suami, keuangan suami. Kita beda jauh. Makanya kenapa dalam hal waris Kak Dita, hal waris di Islam menetapkan bahwasanya anak laki-laki itu mendapat warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Apakah itu tidak adil Islam? Nah, adil apa punten? Adil, justru disitulah letak keadilan Islam. Karena laki, anak laki mereka tanggung jawabnya besar, selain untuk orang tuanya juga untuk istri dan anak-anaknya. Jadi Bu, jadi ayo belajar ikhlas. Seandainya omber suatu hari metuah dari Jawa, kebetulan metuah orang Andi dari Jawa, padahal kemarin sudah dikasih uang sama suami kita, dikasih 500.000, datang boleh semakin. Rakera ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu muda terutama, belaut napanya roteng. Nes memanes atau nyeroteng tadi. Nyeroteng apa? Tersenyum. Oh, kamu tua datang, alhamdulillah. Paling berminta PC boleh datang lagi. Napa sebaliknya dalam hati? Datang boleh. Sudah minta PC. Nah biasanya barisan bapak-bapak neka Bu, meskipun kekar sehat, kalau di hadapan para perempuan lemes Bu, takut Bu. Napa boleh melihat wajah sang istri dalam keadaan geram, lalain. Kenapa? Wajah datang biner, tangan tua datang lain wajahnya. Ayo, istri yang soleha membuatkan jalan untuk suami kita menuju surga Allah dengan pengabdian suami kita kepada orang tuanya. Karena suami kita bukan hanya milik kita Bu, tapi milik orang tuanya. Paham Bu? Materi pengajian kali itu nggak usah mulu-mulu, jadi elakonnya mereka manfaat namanya. Tadi anginnya kan celep, mata panas Bu. Celep apa panas deh? Celep. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Ayo deh. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Nyanyi nereng sakit hati. Jadi meskipun anginnya kelep Bu, hatinya panas Bu, tetap panas, lebih bisa menyejukkan hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena majelis Kak Dintoh adalah majelis zikir bersolawat, solawat Bu, meskipun tadi sudah dipimpin oleh adik kita. Namanya siapa Mas tadi? Ustaz Putih. Oh berarti terus yang ada di papan itu ya. Luar biasa. Tadi kita berdoa untuk orang tua kita, adik-adik terutama ya, dengan sholawat yang kita bacakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir li dhunubi. Allahumma fir li dhunubi.
itu kira-kira? Atau lupakah dengan doa itu? Yang menjawab masih 25%, Bu. Mereka harus diingatkan, berdoa itu apa enggak? Berdoa ya. Alhamdulillah. Jangan lupa yang kecil hafal juga, yang jauh di sana hafal. Lebih hafal mana doa dengan nyanyian? Lebih hafal mana? Ngantok tangki, ngantok, Bu. Andai kata di sini ada dangdut, kira-kira ngantok sama pinter, Bu. Nah, apa boleh bapak-bapak yang suka nyawer ini biasanya. Nah, apalagi artisnya, aduhai nanti selain cantik juga cantik semuanya. Kira-kira melak apa lo melak, Pak? Melak, jangan bapak-bapak, adik-adik yang melak. Tadi artisnya artis dangdut biasanya aduhai tadi penampilannya. Nah, ketika pengajian pada malam hari ini, saya sudah berapa jam dari sini? Berapa menit? Berapa? 23 menit. Kok ngantuk lega. Yang mari berdendang, kita berdendang. Ngantuk kamu dulu. Yang mari berdendang, kita berdendang. Hilangkan rasa gelisah, lenyapkan hati yang lara. Hilangkan rasa gelisah, lenyapkan hati yang lara. Ada kata berdangdut dan melak tangki, Pak. Menabi pengajian, Bu, cewek tabib, Bu, cewek konsep dari luar sana tangki. Beda pertanyaan, Pak. Mereka benar pengajian umum. Ada masalah ibu-ibu dalam rumah tangga? Banyak. Banyak tadi. Banyak. Sama, Bu, sama. Bu, corona Kak Dinto beda apa bukan? Perjanjian apa tak perjanjian panjenengan? Bapak-bapak perjanjian apa punten, Pak? Perjanjian. Tadi perjanjian. Karena dampak corona Kak Dinto dasar sekali, terutama masalah ekonomi. Bapak-bapak yang biasanya kerja mungkin di luar sekarang banyak dirumahkan. Terutama mungkin anak-anak kita yang masih remaja, yang biasanya setiap hari bisa kerja di Surabaya, tapi banyak dirumahkan karena corona. Nah, corona Kak Dinto, Pak, Bu, bukan hanya berdampak kepada masalah ekonomi saja, perceraian pun juga semakin melonjak. Tapi kenapa? Nah, para kiai yang ada di depan ini biasa nganter orang bercerai, apa sebaliknya mengantar orang yang mau menikah? Kedua-duanya. Boleh tanya, Bu, Pak, pengadilan agama benar-benar kalangan Kak Elisa, Pak. Rata-rata yang mengajukan cerai Kak Dinto rembine naparin lake ya ini. Rembine, Bu. Saya tesis kayak saya, Bu. Kalau tadi Ustadz Thohir mengatakan saya juga pernah mengikuti lomba pemilu teladan se-Jawa Timur. Alhamdulillah S2 kemarin juga lulusan terbaik. Thank you. Di antara penelitian saya 2018 sampai 2020 kasus perceraian mereka, kondisi corona mereka pun tak turun. Meskipun turun mungkin hanya sekian persen sedikit. Ketika saya survei di pengadilan agama, ternyata rata-rata memang yang mengajukan perceraian Kak Dinto rembine. Wow, ada apa dengan ibu-ibu zaman now? Kenapa, Bu? Tak puas? Korang belanja dah, Bu? Korang belanja dah? Intinya di sana, Bu, sebenarnya.
Korang glowing kayak Pak Ustadz Thohir. Pak, adik-adik, panjenengan punya istri dulu sebelum ada istilah perawatan, glowing dan lain sebagainya. Dengan punya istri sekarang, zamannya yang sudah serba glowing, mereka beda Pak, beda jauh. Menabi dime mungkin para kiai yang ada di depan, bapak-bapak yang ada di luar itu mungkin disibukkan bagaimana caranya hari ini anak saya dan istri saya makan. Tapi zaman semakin Pak yang kita pikirkan juga oleh bapak-bapak, bagaimana caranya istri saya bisa berpenampilan glowing, bisa berpenampilan cantik, betul? Ya. Betul. Jadi kalau bapak-bapaknya mungkin kebetulan gajinya mungkin tidak bisa mencukupi untuk berpenampilan cantik, banyak senoce ibu-ibu zaman sekarang. Tangki. Oleh sebab itu ngereng adik-adik sekalian, panjenengan bapak yang sudah sepuh yang kebetulan mungkin punya putra, ayo carilah menantu, carilah pasangan wahai adik-adik. Ustaz, siapa tadi itu? Bapak kan sudah nikah. Oh, sudah punya anak. Alhamdulillah, belum nambah gitu maksudnya. Ya, adik-adik, ibu-ibu sekalian, ayo cari pasangan menantu pertama yang ahli ibadah, yang tahu agama Pak Bu. Karena zamannya sekarang, aduh, kalau jauh dari agama bahaya. Banyak istri-istri yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya karena alasan sang suami sudah tidak bisa memberikan nafkah. Padahal lelaki ampun banting tulang sampai rela dari mangkat subuh mulai malam untuk si istri tercinta yang ada di rumah, karena yang dibawa meskipun sehari hanya satu lembar saja merah atau yang biru. Kira-kira yang ada di rumah marah apa tidak marah Bu? Berangkatnya subuh mulai malam, kami cuma 100.000 atau 50.000. Kira-kira ibu-ibu yang ada di sini ngomel apa tak ngomel? Ikhlas, betul. Ibu-ibu yang ada di depan ngomel tak ngomel apa Bu? Ngomel Pak, ngomel. Masya Allah. Bahkan bukan hanya omelan, bapak dari lagu sepuh mulai malam tentunya dengan rasa capek, keringat mungkin tidak sempat mandi di tempat kerjanya, omber di depan pintu, sepeta mungkin hanya 50.000 saja. Bukan hanya omelan, bahkan apa panci-panci sebeda-beda mereka pada cedek kaki langkah apa lako sehari dari subuh sampai malam. Kayaknya seket ibu congkok Mas, jangankan buat apa makan kita sekeluarga, untuk beli bedak saya sudah tidak cukup. Nah, ngereng Bu, cantik Kak Dinto cuman semangken harus napa tak harus Pak? Belum dok tanya deh Ibu, cantik dengan cuman semangken harus napa tak harus Pak? Saya kayak mana? Wajib yang masih model, wajib, taki wajib. Karena apa Bu? Hati-hati Bu, panjenengan yang sudah sepuh boleh umur tua, tapi selera semangat harus tetap muda. Artinya Bu, meskipun sepuh, ngiring di depan bapak-bapak yang sudah sepuh, sebisa mungkin kita tetap cantik. Menabi badar yang langke, misalnya saya juga pernah mendengar labu lanya la sayang la usah beda hedera la usah beda usah cemacem la usah aneh-aneh. Kira-kira panjenengan seneng apa lo seneng kedua laki kali mereka? Seneng apa seneng?
senang, mungkin senang. Pak panjenengan oleh ngelarang ibu untuk abdaan oleh nabuk lajanya lah tuan apa saya kelakon boleh. Sampean punya prinsip istri sampean nggak usah macak boleh, tapi harus ingat Pak, prinsip sampean itu harus tetap dibawa. Seandainya di luar sana di embong kadang banyak yang jalan-jalan saya glowing yang cantik sampai nggak boleh tergoda loh. Tidak boleh tergoda tadi. Oleh sebab itu ayo Bu, berpenampilan cantik kata adik yang ada di depan ini wajib hukumnya zaman sekarang. Karena si umpul pada jalan mereka luar biasa menggodanya. Kalau kita tidak tampil cantik, khawatir suami kita itu lebih betah di luar sana daripada di rumah kita. Tadi, ayo kita harus cantik Bu, harus cantik. Kalau ada suami lebih betah di luar sana, berkumpul dengan teman-temannya, nongkrong dengan teman-temannya, lebih suka seperti itu daripada di rumah kita sendiri, itu pertanyaan besar. Kira-kira ada apa? Apakah yang ada di rumah sudah tidak bisa menggoda lagi? Ataukah yang ada di rumah perempuannya sudah tidak bisa memberikan yang terbaik pelayanannya kepada suami? Ingat Bu, panjenengan yang pernah mengaji Ukudul Lijen, semakin malam apa? Malam Minggu. Panjenengan kon buta bapak-bapak biasa malam Jumat, kenapa malam Minggu? Malam Jumat Pak. Malam Jumat misalnya. Kemes siang. Ya. Panjenengan menadai oleh suaminya dengan panggilan apa? Beb. Saya. Meskipun selesai Mas. Saya. Juga bapak-bapak kita. Saya. Setiap kemes saya. Lagi malam Jumat saya. Persiapan ya malam Jumat. Cemona cek lopai. Nah, ketika pada malam Jumat Kak Dinto, karena kebetulan ibu itu adalah ibu rumah tangga, dari bangun subuh sampai tidur pola mereka sibuk dengan urusan rumah, rakyat leso apa sore ini Bu. Leso Pak. Akhirnya ketika suami mengajak, tidak apa-apa ini ada biar paham. Ketika suami mengajak, jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Suami sudah apa Bu? Tingkatnya sudah melayang ke sana anganannya. Atulit padahal anak belum tidur semuanya. Kita tidur anak-anak. Dek, cek lepai. Ayo tidur sekendek ya tidur. Tidur cepetan, kelon sekendek. Pagi. Ketika jam sudah menunjukkan jam 10. Aku udah boleh bapaknya. Cek lepai tanpa gila siang tuh. Ayo bayar siang misalnya. Bayar siang. Ketika seorang perempuan seandainya pada malam hari itu menjawab ajakan suami dengan jawaban yang tidak menyenangkan suami, bahkan membuat suami marah, misalnya, "Lara apa Kak? Cek aku dia toh Kak, lo leso yo dari nambah sampai siang. Engkau yang leso, boleh sebu sampai malam anak kok Lara cek aku dia toh." Otomatis Bu, Pak, saya yakin bapak-bapak kalau dalam urusan nikah Bu, mengambil tekan terus Bu, Pak langsung cekit dengan jawaban itu, langsung lembek Bu, langsung tak semangat, langsung loyo, bahkan marah dalam hatinya. Kata Allah, malaikat yang ada di langit semuanya itu melaknat wanita tadi sampai subuh, sampai suaminya sembuh dari amarahnya. Masya Allah, mereka buk situng Pak, buk situng Bu. Satu kali saja kita menolak ajakan suami untuk seperti itu,
Allah dan seluruh malaikat yang ada di langit melaknat wanita tadi. Nauzubillah min dzalik. Jadi ngereng bu, umur boleh tua, menabi suami minta urusan itu prasmanan bu. Prasmanan, ngereng, tadi prasmanan. Paham maksud prasmanan? Paham, saya yakin. Dek malam cuma layu lalang alat TV, lalang alat TV dari kamar dan ini kamu. Syukur-syukur kalau ibunya ngalak cimena, ya bapak-bapak tambah senang bu. Tambah senang. Kenapa saya jelaskan bab ini? Karena banyak zaman semakin meskipun lah sepo, panjenengan kedua mantau kedua nak potong bercerai. Alasannya apa? Karena sang istri sudah tidak bisa melayani suami dengan baik. Saking ngereng, mumpung masih sehat lagi berjiwa. Mumpung masih sehat. Jangan sampai saya mendengar jemaah pengajian Al-Ja'fari Kamal bercerai karena istrinya tidak bisa memberikan pelayanan prima. Ya, saya nanti survei kepada Ustaz Nur Abidin, kira-kira jemaah perempuannya masih setia atau masih melayani suami dengan baik atau tidak. Pak, panjenengan bersyukurlah pengajian malam kadin toh Pak. Karena olehnya istri yang ada di sini ini luar biasa makin. Insya Allah Sleman biasanya ngalah seminggu sekali. Kalau Jumat, insya Allah malam minggu makan modus boleh ya. Modus boleh karena oleh pengajian tadi. Padahal juga dijelaskan dalam buku Dulijan itu diumpamakan pahalanya bu. Ustaz Nur Abidin Kak Dito kan biasanya memberangkatkan jamaah umroh. Tadi panjenengan yang pernah ikut beliaunya. Tapi karena corona Kak Dito mungkin sempat istirahat tadi hampir 2 tahun. Gampang bu, Pak, ibu-ibu terutama. Kalau ingin pahalanya seperti pahalanya umroh orang haji modul mereka Pak. Ya, modul. Eka bukan cepon gula, cepon ukudulijen. Seorang perempuan yang mengajak terlebih dahulu kepada suaminya, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang menjalankan ibadah umroh. Nggak usah bendera raja, cukup bendera. Ayo sayang, pahalanya lah umroh ya. Gampang apa tak gampang Islam Kak Dinto? Gampang tadi ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mewakili keluarga besar Sohibul Bait yaitu Ustadz Haji Nur Abidin SAG, Mator Sekelangkong sebanyak serta debatesan kehadiran para ajudan sejaga majelis Kak Dinto melarmongkan betul kaula panjenengan semua bisa mengambil pelajaran dari malam hari ini sehingga rumah tangga yang kita jalani semuanya menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah ila jannahnya Allah. Dan semoga adik-adik kita, generasi kita semuanya yang ada di depan ini menjadi generasi kebanggaan agama, menjadi generasi kebanggaan negara dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Allahumma amin. Semangat adik-adik untuk belajar ya. Semangat belajar ya. Semoga derajat kita semuanya menjadi derajat yang mulia di sisi Allah. Amin. Amin dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.